Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Salam anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sehat semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan saya. Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita awali bulan Oktober dengan firman Tuhan mengenai perjalanan iman. Kalaupun ada pahitnya, tapi Tuhan pasti ubah menjadi manis. Saudara kekasih, perjalanan iman Kristen di dunia ini sampai pulang kembali ke sorga nanti, atau sampai ke tanah perjanjian, di dalam konteks sejarah kehidupan umat Israel, memanglah penuh dengan tantangan. Ya, melewati jalan-jalan yang terjal, panas, tandus, dan kering yang benar-benar menyiksa keinginan daging. Ya, dalam hal ini banyak iman orang Kristen yang akhirnya gugur. Hari ini kita belajar supaya kita tidak gugur. Jangan ada kita yang gugur. Katakan kiri kanan saudara, woi jangan gugur. Haleluya. Kita buka dulu Alkitab kita dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 27. Keluaran 15 ayat 19 sampai 27. Saya akan baca ayat 19. Kemudian Bapak Ibu Saudara ayat 20 dan kita akan bergantian. Saya mulai ayat 19-nya. Dapat saudaraku? Dapat ya? Keluaran 15. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sama-sama. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel baru saja melewati pertaruhan nyawa yang sangat hebat dan menegangkan. Bagaimana tidak menegangkan? Di belakang mereka, Firaun dan pasukan berkuda telah mendekat, dan di depan mereka ada laut Teberau, sehingga mereka dalam keadaan sangat sulit dan terjepit. Di dalam benak mereka hanya 2 kemungkinan: mati di tangan Firaun atau mati tenggelam di laut Teberau. Sungguh sebuah keadaan yang sangat tidak mudah. Namun di luar dugaan dan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah tersebut, Tuhan bekerja dengan sempurna. Katakan, Tuhan bekerja dengan sempurna. Pertolongan Tuhan tidak terlambat, dan tidak ada yang dapat menghambat. Ini harus kita imani. Dalam situasi sulit apa
Karena kita lihat negeri ini, saudaraku, belum juga baik. Pandemi belum juga berlalu. Macam-macam, saudaraku, yang terjadi. Ingatlah, pertolongan Tuhan tidak terlambat dan tidak ada yang dapat menghambat. Tapi kita harus belajar bagaimana supaya tidak seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Amin. Firaun dan seluruh pasukannya mati tenggelam. Kejadian tersebut sontak disambut dengan sukacita dan sorak-sorai oleh bangsa Israel. Dan apa yang kita baca tadi, mereka menyanyikan lagu kemenangan di hadapan Tuhan, memainkan rebana, menari-nari karena sebuah kejadian yang ajaib yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Namun setelah 3 hari berlalu, gak lama, setelah 3 hari berlalu, puji-pujian yang telah mereka naikkan berubah menjadi sungut-sungut. Hal ini menjadi peringatan yang sangat serius buat kita semua orang percaya masa kini, bahwa mulut yang kita miliki sanggup untuk memuji Tuhan, namun dengan mulut yang sama dalam sekejap juga sanggup untuk melawan Tuhan. Jangan lakukan itu. Haleluya, saudaraku. Biarlah mulut kita selalu memuji Tuhan. Jika kita membaca dalam Ulangan 29 ayat 5 dikatakan, saudara bisa lihat Alkitabnya, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Dari ayat ini dapat kita mengerti, kalau pakaian mereka dan kasut yang mereka gunakan setiap hari pun tidak rusak selama 40 tahun, maka jikalau tidak minum dan tidak makan pun sebenarnya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Haleluya. Sedangkan pakaian dan kasut mereka pun tidak rusak. Bayangkan selama 40 tahun. Apalah sulitnya bagi Tuhan memberi kekuatan kepada mereka kalaupun tidak ada makan dan minum, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada mereka. Namun tetap akhirnya bangsa Israel diberi Tuhan makan daging dan roti setiap harinya, sesuai dengan permintaan mereka. Sesuai dengan permintaan saudara, Tuhan bisa lakukan. Amin. Jadi kita melihat masalah Israel ini sebenarnya bukan karena kehausan dan kelaparan. Mereka mati satu persatu di padang gurun bukan karena kelaparan dan kehausan, tapi akibat ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Saudaraku, kita melihat cerita-cerita selanjutnya bagaimana menyedihkan kondisi Israel yang terus mencobai dan menyakiti hati Tuhan. Sekalipun mereka telah melihat mujizat yang begitu nyata, namun mereka tetap menyakiti hati Tuhan. Lagi-lagi ini menjadi peringatan buat kita, supaya kalaupun mungkin sulit jalan kita, jangan pernah kita menyakiti hati Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan marah terhadap Tuhan akibat keadaan hidup kita mungkin yang belum sesuai harapan kita. Tadi kita baca, sesampainya di Mara, mereka sangat kecewa. Secara manusiawi memang bisa kecewa. Mereka sudah sangat kehausan, 3 hari nggak minum. Tapi mereka menemukan air, tapi mereka tidak bisa meminumnya karena air tersebut dikatakan sangat rasanya pahit. Kenyataan sungguh tidak sesuai dengan impian. Saudara kekasih, bukan hanya airnya yang terasa pahit, tapi hati mereka juga menjadi pahit. Kenyataan sungguh tidak sesuai dengan impian membuat hati mereka menjadi pahit. Mereka kecewa karena Musa tidak lagi membuat keajaiban. Dalam kondisi yang pahit, mereka tidak lagi, saudaraku, tidak dapat memahami Musa. Sekaligus mereka sulit percaya kepada Tuhan. Dan seketika itu juga mereka bersungut-sungut. Ketahuilah Bapak Ibu, bagi kita orang percaya, masalah bukanlah akhir segala-galanya, melainkan awal sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah.
Haleluya. Situasi di Mara menguji beberapa hal, paling tidak 2 hal hari ini kita pelajari dari hidup orang Israel. Yang pertama, apa yang diuji? Menguji fokus mereka. Di sini kelihatan, terungkap siapa mereka sebenarnya. Ketika pengharapan mereka terhempas, hati mereka sesungguhnya terungkap, ketahuan. Dalam keadaan terjepit dan kehausan, mereka tidak sedikit pun berpikir tentang Tuhan. Saudara kekasih, tetapi yang mereka pikirkan adalah tentang hausnya mereka, tentang kebutuhan mereka. Bahkan mereka bukan hanya memfokuskan diri pada kebutuhan mereka sendiri, tapi juga terlalu fokus pada Musa, terlalu bergantung pada Musa. Seharusnya dari mukjizat mereka yang sudah lihat di tanah Mesir, bahkan juga dengan terbelahnya laut Teberau, mereka sendiri bisa berseru kepada Tuhan dan berkata, kalau Engkau pun sudah melepaskan kami Tuhan dari tangan Firaun, ini pun pasti bisa Kau lepaskan kami dari kehausan ini. Haleluya. Tapi mereka enggak. Mereka hanya fokus pada kebutuhannya. Bahkan mereka fokus kepada si pembuat mukjizat itu, yaitu Musa. Mereka lupa bahwa Musa adalah hanya sekedar alat di tangan Tuhan. Rasa kagum mereka kepada Musa dipengaruhi karena Musa selalu ditandai dengan berbagai mukjizat, dan itu membutakan mata hati mereka. Mereka menyangka bahwa Musa selalu mempunyai solusi bagi masalah mereka. Mereka enggak berkata, Tuhan bisa menolong kita. Namun kekaguman mereka berubah menjadi sungut-sungut yang menyakitkan. Bapak Ibu Saudaraku, sama halnya dengan kebanyakan orang Kristen masa kini. Saat berada dalam situasi sulit, kebutuhan seakan telah menjepit pikirannya, sehingga tidak lagi memfokuskan diri pada Tuhan. Lalu dengan mudahnya tergoda untuk mempersalahkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mempercayainya. Tentu ini adalah kesalahan yang besar. Terkadang Tuhan menuntun kita step by step dalam perjalanan iman yang sulit, bahkan mungkin berada dalam lorong yang gelap. Namun kunci dari semua perjalanan itu yang dibutuhkan adalah ketaatan dan penyerahan total. Memang kita harus mengerjakan semua hal yang bisa kita kerjakan, namun selebihnya kita harus tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Jadi mari tetap fokus kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, katakan kiri kanan saudara, tetap fokus kepada Tuhan. Haleluya. Jangan fokus pada berita-berita dunia yang hoax, yang negatif, yang menakutkan. Fokus pada Tuhan. Yang kedua, menguji, mencoba iman mereka. Kalimat mencoba dikatakan di ayat 25b tadi kita baca. Di sanalah diberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Memang ditulis, mencoba. Adakah iman Kristen dapat bertumbuh tanpa melalui kesulitan? Gak ada. Banyak orang Kristen beranggapan, jikalau hidupku kaya, jikalau bisnisku lancar, pasti aku akan semakin mencintai Tuhan. Gak ada itu. Ini adalah kalimat-kalimat yang membius diri sendiri ke dalam impian kebohongan. Yang benar adalah saat ini apapun yang terjadi tetap cinta Tuhan. Jangan berandai-andai, amin. Haleluya. Kalau kita kembali ingat pelajaran kita beberapa minggu yang lalu, bahwa dalam konteks sejarah Israel sendiri, sekalipun mereka adalah budak yang menderita di Mesir, namun Tuhan tidak menuntun mereka secara langsung memasuki tanah Kanaan yang sangat subur, yang dikatakan berlimpah susu dan madu, yang kalau mereka peroleh tanpa perjuangan, itu akan sangat menghancurkan iman mereka. Kenapa? Karena manusia secara naturnya dalam kelimpahan, dalam kemakmuran, tanpa proses
akan membuat dirinya tidak membutuhkan Tuhan lagi. Itu sebabnya ada ateis. Karena dia berpikir tanpa Tuhan bisa kok. Itu natur manusia. Maka kalau kita lihat Alkitab kita, dalam Alkitab kita dapat kita lihat prinsip Tuhan selalu sama. Tuhan izinkan kesulitan terjadi. Alkitab memberikan banyak contoh. Abraham diuji imannya untuk mendapatkan anak. Yusuf dicoba imannya sampai dijual menjadi budak sebelum menjadi raja. Musa juga dicoba Tuhan dan harus menjadi penggembala di Media selama 40 tahun. Dari kedudukan anak raja yang sangat bergengsi di kerajaan Firaun, harus ganti karir dengan pekerjaan yang sangat hina bagi pandangan orang Mesir, yaitu sebagai gembala. Akibat kesalahan Musa sendiri sewaktu membunuh orang Mesir. Tapi itu jalan-jalan Tuhan, sehingga dia layak menjadi pemimpin. Amin saudaraku. Juga Daud sudah sering kita pelajari. Ayub dan semua murid Kristus jalannya tidak mudah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menemukan jalan tidak mudah, jangan katakan Tuhan tidak di pihak saudara. Haleluya. Tuhan sedang berproses. Saudara kekasih, Musa bukan berhadapan dengan sebuah bangsa yang sedang beriman, namun ia berhadapan dengan sebuah bangsa yang sedang marah mempersalahkan dia hanya untuk persoalan air pahit yang mereka minum. Yang sebenarnya mereka bisa saja berkata, Tuhan, kalau laut pun bisa kau keringkan, pahit pun bisa kau ubah jadi manis. Tapi mereka nggak dapat itu. Begitulah Musa menghadapi mereka. Menanggapi omelan bangsa itu, Musa mengasingkan diri. Dan saudaraku, Musa mengasingkan diri dari bangsa itu dan berseru-seru berdoa kepada Tuhan. Disinilah seharusnya menjadi letak kekuatan kita umat Tuhan. Saat berhadapan dengan suatu masalah, seharusnya pribadi yang sangat tepat pertama kali kita datangi bukanlah manusia, tapi Tuhan yang kita percayai. Bangsa Israel salah. Pribadi yang mereka datangi adalah Musa. Apa yang mau kami minum Musa? Tapi Musa tahu dia siapa yang didatanginya? Tuhan. Tadi dituliskan dia berseru-seru kepada Tuhan. Saudara kekasih, itulah orang beriman. Haleluya. Beriman artinya selalu bersandar kepada pimpinan Tuhan, meskipun berada dalam kesulitan. Jika kita tidak mengerti yang sedang terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita diperbolehkan untuk bersungut-sungut. Sebab justru disitulah letak di mana iman kita diuji. Apakah kita memilih untuk datang kepada Tuhan atau tidak? Musa percaya kepada Tuhan. Ia menunjukkan imannya dengan berseru kepada Tuhan. Meski yang lain memandang air di Mara dengan omelan, tetap Musa memandang ke atas dengan sebuah harapan. Tuhan sanggup mengubahnya. Haleluya. Pemazmur juga berkata dalam Mazmur 16 ayat 11, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara kekasih, pemazmur mampu menikmati kebaikan Tuhan di dalam perjalanan imannya, sehingga ada kesimpulan yang luar biasa tentang Tuhan yang ia percayai. Biarlah ini juga menjadi kesimpulan kita. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Suka datang pada Tuhan. Haleluya. Ada nikmat senantiasa. Amin saudaraku. Iman yang sejati memang harus murni, dan kemurnian itu harus diuji. Ujian dari iman menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan ketaatan. Ketaatan itulah yang menghasilkan berkat. Amin saudaraku. Poin selanjutnya, berkat setelah berhasil melewati pencobaan, pahit menjadi manis, dari dalam gelap akan terbit terang. Tuhan menggunakan kesempatan pahit itu untuk memberikan janji kepada Israel. Tadi kita baca bahwa kalau
Mereka akan dijaga terhadap penyakit-penyakit yang telah menimpa bangsa Mesir. Ayat 26 tadi berkata, di dalam janji tersebut kesetiaan bangsa itu diuji. Saudaraku, kita punya mara atau pengalaman pahit hidup masing-masing pasti ada. Namun yang harus diingat bahwa mara bukanlah air yang pahit selamanya, tetapi air yang tadinya pahit Tuhan dapat ubah menjadi manis. Percayalah bahwa mara yang saudara alami akan Tuhan ubah menjadi manis seperti janji firman-Nya. Haleluya. 2 Korintus 4:6a berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Haleluya. Itulah iman kita. Bukan hanya itu, malah kita akan dibawa Tuhan berada di Elim. Tadi ayat terakhir kita baca, sesudah Mara, orang Israel pergi ke Elim, di mana terdapat 12 sumber air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu, di tepi berkat. Haleluya. Tahukah saudara, simbol-simbol dan angka yang ada dalam Alkitab bukanlah kebetulan. 12 sumber air. Berapa suku Israel? Berapa murid Yesus? Jadi itu simbol tidak asal. Simbol-simbol dan angka yang ada di dalam Alkitab bukanlah kebetulan, melainkan adanya nubuatan Kristus di dalamnya. Bukankah semua cerita dalam perjanjian lama menuju pada satu titik, yaitu Kristus dan karya keselamatannya? Seperti saya katakan tadi, dalam perjanjian baru ada 12 murid Yesus yang diutusnya. Kemudian di ayat bawahnya dikatakan Tuhan Yesus menunjuk 70 murid lainnya. Sungguh angka-angka yang sangat-sangat berhubungan. Juga dalam perjanjian lama adanya 12 suku Israel dan 70 tua-tua yang menghadap Tuhan di zaman Musa. Dalam Keluaran 24 ayat 1 dan 9 dituliskan. Dan para ahli berpendapat bahwa kayu yang dilemparkan Musa yang membuat air dari pahit menjadi manis adalah simbol daripada kayu salib. Salib membuat hidup kita dari pahit menjadi manis, dari gelap menjadi terang. Haleluya saudaraku. Saudara kekasih, dikatakan adanya 12 mata air dan 70 pohon korma yang kembali memberikan kehidupan kepada bangsa Israel adalah simbol kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Lama sebelum Kristus lahir secara manusia, bayang-bayang keselamatan Kristus yang akan memberikan kehidupan kekal telah ada. Dan Yohanes 7:38 berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hati saudara juga akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan Yohanes 4:14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Biarlah kita memancarkan kehidupan Yesus. Orang di dekat kita mengalami kehidupan. Kayu salib adalah kayu yang memancarkan kehidupan seperti air yang adalah sumber kehidupan. Apa yang dilakukan Musa adalah murni mujizat Tuhan. Bukan berarti ada kayu di padang gurun yang mengandung bahan kimia, yang misalnya bahan kimia tertentu sehingga sanggup membuat air pahit menjadi manis. Enggak. Ada beberapa pendapat seperti itu. Enggak. Itu murni mujizat Tuhan. Haleluya saudaraku. Orang Israel yang haus menemukan satu sumber air untuk setiap suku dan cukup pohon korma sehingga semua orang dapat merasakan buah itu. Itu artinya bahwa mara atau pengalaman pahit yang saudara alami pasti akan ada berkat Tuhan di sana. Karena itu belajarlah percaya, belajarlah dewasa. Saat kita ada masalah, kita sedang diajak Tuhan dalam petualangan dengan Dia.
bergantunglah kepadanya secara penuh. Haleluya saudaraku. Jangan bergantung pada pendapatan saudara. Amin. Saudara, saya semalam sebentar menonton TV Master Chef. Ya. Saudaraku, yang tadinya dia dibanggakan orang, lihai kali dia motong ya. Lihai kali dia motong bawangnya, gitulah kira-kira. Pastilah dia juara, pastilah dia menang. Di tahap berikutnya masakannya hancur sehancur-hancurnya. Semua juri sangat menekan dan akhirnya dia tidak lolos. Saya berpikir sekejap bisa berubah. Yang tadinya orang beranggap pastilah bisa menang, tangannya sangat lihai memotong. Tapi begitulah jalannya. Jangan fokus pada kemampuan saudara, fokuslah pada Tuhan. Haleluya. Marah bukanlah akhir dari perjalanan iman, karena di dalam perjalanan, di depan perjalanan maksud saya, masih ada Elim. Elim, tempat yang dapat mendatangkan berkat, dengan catatan bila kita menanggapinya dengan hati yang taat. Bila kita berada di Mara, jangan cepat-cepat mengeluh, karena di Mara pun Tuhan dapat menjadikannya pahit menjadi manis. Namun bila kita sudah masuk ke Elim, maka harus selalu ingat bahwa Tuhanlah sang sumber berkat bagi kita, bukan karena kuat kita. Haleluya saudaraku. Banyak hal yang tidak kita mengerti tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana ada kalanya Dia izinkan kita melewati masa-masa yang sukar dengan berbagai ujian agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Namun banyak orang responnya negatif terhadap Tuhan, dengan berpikir Tuhan sudah tidak peduli padaku. Akhirnya kecewa, menyalahkan Tuhan, dan cepat-cepat bisa meninggalkan Tuhan. Jangan ada kita yang gugur seperti itu. Sesungguhnya rancangan Tuhan bagi umat yang dikasihinya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 9 ayat 11 menuliskannya. Sebagaimana Ia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke negeri yang dijanjikannya, itu Kanaan, yang berlimpah susu dan madu. Sekalipun sepanjang perjalanan bangsa Israel harus mengalami didikan Tuhan dan melewati pengalaman-pengalaman di padang gurun, tidaklah berarti Tuhan gagal dan lalai akan rancangannya. Kalaupun sedikit mungkin ada persoalan di tengah jalan, tidaklah berarti Tuhan tidak menyertai saudara. Haleluya. Bukan berarti rancangannya gagal. Saudara kekasih, mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama. Ada beberapa hal yang begitu pahit dan buruk kita mengalami. Saudara kekasih, kita mengalami itu bukanlah tanpa alasan. Amin saudaraku. Haleluya. Sudah berdoa pagi hari menang, tiba-tiba hujan, jualan gak laku. Bukan berarti Tuhan gagal rancangannya memberkati saudara. Amin. Tapi ada alasan di balik itu. Nah saudara kekasih, Tuhan izinkan hal-hal itu dan kita rasakan karena ada rencananya yang indah, yaitu membawa kita masuk ke suatu tempat yang penuh dengan sukacita. Ada berkat di balik masalah, ada manis di balik pahit. Itulah Elim yang kita baca di ayat terakhir tadi. Seberat apapun masalah yang kini sedang saudara alami, tetaplah bertekun dan nantikanlah Tuhan dengan sabar. Tidak terlalu sukar bagi Tuhan untuk mengubah hal pahit menjadi manis. Saudara kekasih, demikian juga di negeri kita. Sepertinya kok lambat datang pertolongan ini. Berdoa, bahkan sudah ada doa syafaat, ada mungkin doa keliling, ada doa semalaman dan lain sebagainya. Kok malah begini? Jangan fokus kita pada masalah, fokus kepada Tuhan. Perlu
perlu kita ketahui, dikatakan para ahli Alkitab, jarak dari Mara sampai Elim itu hanya sekitar 12 km. Jadi sedemikian dekat. Setelah melalui pencobaan, di belakangnya Tuhan telah menyediakan berkat besar. Bayangkan 12 km saja. Mara itu tempat air pahit itu, yang memang gak tahan Musa dengar keluhan mereka. Musa berseru, maka Tuhan mengubahnya jadi manis. Tapi sekiranya berjalan sedikit lagi pun tanpa sungut-sungut, hanya tinggal 12 km lagi sudah ada Elim, 12 mata air dan 70 pohon korma tadi. Pelajaran kepada kita, kalau mungkin ada masalahmu hari ini, langsung ingat, sudah dekat berkatnya, sudah dekat jaraknya, tidak jauh lagi. Haleluya, haleluya. Di dalam ujian, di dalam pencobaan, Tuhan sudah menyiapkan berkat besar bagi barang siapa yang sanggup bertahan. Sanggup bertahan. Haleluya. Lagi-lagi, jadi kalau kita mengalami Mara dalam hidup ini, artinya sekali lagi saya ingatkan, tidak jauh jaraknya sudah tersedia Elim, yaitu berkat yang besar. Tetaplah bergantung dan berharap kepada Tuhan, sehingga dari hari ke hari iman kita semakin kuat. Amin, saudaraku. Adakah saudara diberkati? Bisa menang sampai pada kekekalan. Tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang marah, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang gugur. Dalam nama Yesus, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Hari ini kita semeja dengan Tuhan. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Itulah kehidupan yang mengalir dalam kita, yang bisa kita alirkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia sanggup menolong saudara.